Tunggu aku, Master Yibai. Apa yang sudah kulakukan? Ning, aku berusaha keras mendapatkan undangan VIP ini untuk acara Master Yibai. Semuanya tergantung pada ini. Ayo kita lakukan. Aku harus mendapatkan pengakuan Master Yibai. Semangat! Hei, Ning, kamu di mana? Gaun bintang besar Xiao Xiao bocor lebih awal oleh fans Stalker. Yibai memilih orang lain untuk menyelesaikan krisis ini. Di mana desainmu? aku akan kembali sekarang. Temukan dia dalam 24 jam. Baik, Tuan Ji. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba demam? Apa yang terjadi tadi malam? Aku kedinginan. Kau demam tinggi. Ini 300 yuan. Ambillah pembayaran draft desainmu. Pasar sedang sulit sekarang. Mereka menilai senimannya, bukan seninya. Gunakan ini untuk periksa ke dokter. Baik. Jiang Kening, karyamu laku 100.000. Aku antarkan kau ke ranjang Pak Wang dan mengumpulkan 100.000 yuan lagi. Kau adalah angsa emasku. Jeng Ceng, apa kau gila? Kau melakukan sesuatu demi uang. Pembayaran menyelesaikan kesepakatan. Kau tahu, Pak Wang tidak mendapatkan barangnya. Aku... Berhenti. Nona Shen, silakan duduk. Mohon tunggu sebentar. Kantor yang begitu mewah. Khas kemewahan grup G. Apakah kau suka? Nona Shen, ini Tuan Ji. Ji Yanheng, orang terkaya di kota Bin. Kenapa dia menginginkanku? Ini milikmu? Ini desain Jiang Kening. Kenapa ada di sini? Anda meninggalkan mereka di Mufeng Hotel tadi malam. Anda lupa? Mufeng Hotel. Jadi Jiang Kening tidak kembali tadi malam. Itu menjelaskannya. Oh, benar. Maaf, Tuan Ji. Saya merasa bingung pagi ini dan pergi terburu-buru. Terima kasih. Tentang tadi malam... Saya akan bertanggung jawab. Kartu ini berisi 30 juta untuk digunakan tanpa batas. 30 juta. Dengan kartu ini, Nona Shen mendapatkan layanan premium dari grup G. Mewah, fashion, perawatan kecantikan, dan perjalanan global. Pindah malam ini. Kemana saya pindah? Taman Zijing, rumah baru Anda bersama Tuan Ji. Taman Zijing yang terkenal sebagai taman di atas laut, tempat tinggal. Selamat siang, Nona Shen. Kekayaan Jiang Kening yang luar biasa. Saya akan menerimanya untuk Anda.
Dia sangat kejam. Apa yang kamu lakukan? Pak Ji, ini adalah materi wawancara yang dirancang oleh asisten baru. Jiang Kening, panggil dia untuk wawancara. Baik, Ih, mau kemana? Aku dapat pekerjaan baru. Mereka memberiku villa pribadi. Kamu akan tinggal di sini sendirian mulai sekarang. Aku juga dapat pekerjaan baru. Grup G memanggilku untuk wawancara. Wawancara? Jika Jiang Kening pergi ke grup G dan bertemu Jian Heng, aku celaka. Kamu tidak boleh pergi ke wawancara itu. Kenapa tidak? Aku bersaing dengan ratusan kandidat untuk mencapai babak final. Ning, CEO grup G Jian Heng benar-benar brengsek. Dia menggoda magang baru, mempergunakan mereka, dan banyak yang terjebak. Siapapun yang mengeluh akan masuk daftar hitam. Serius? Ya, Bagaimana kamu tahu? skandal para petinggi tersebar di media sosial. Aku tidak ingin kamu terluka. Janji padaku, kamu tidak akan pergi. Kumohon. Ini uang muka biaya desain, Sai Lebu. Cukup untuk sebulan. Janji saja padaku kamu tidak akan pergi. Oke? Ih, kamu selalu melindungiku sejak di panti asuhan. Tanpamu, Apa yang akan aku lakukan? Tentu saja, kamu sahabat terbaikku. Siapa lagi yang akan kuperhatikan? Janji padaku. Kamu akan menjauhi grup G. Oke? aku janji. Jangan tertipu oleh penampilan. Ambil draftnya dan cepat keluar. CEO dari wawancara itu ganteng banget. Pak Ji selalu bergaya di kompetisi desain. Aku ingin melihatnya sekilas. Kamu tahu, Dengarkan, Jian Heng benar-benar gila. Jika kamu terus-terusan fangirling seperti ini dan jatuh ke dalam cengkeramannya, bahkan Buddha pun tidak bisa menyelamatkanmu. itu tidak masuk akal. Dia benar-benar sinting. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Dia suka mengerjai para magang. halo Pak Ji. Ih, benar. Orang ini pasti mesum. Hebat. Satpam, panggil polisi. Silakan, panggil mereka. Saat polisi datang, lihat siapa yang mereka tangkap. Ayo kabur. Tunggu. Berbalik. Kenapa dia? Bintang yang sedang naik daun dari kompetisi desain ini sangat penting bagi perusahaan kita. Semua draft desainmu sudah ditinjau oleh Tuan Ji. Kami memanggilmu ke sini hari ini untuk mengumumkan hasil seleksi akhir. Itu dia. Aku? Sheng, urus proses onboardingnya. Segera Tuan Ji. Lewat sini. Kenapa dia? Bagaimana dia memenuhi syarat? Lihat gaya rambutnya, itu merusak citra G Group. Pasti karena nepotisme. Selera Tuan Ji dipertanyakan. Tuan Ji tidak hanya mesum, tapi juga picik. Aku tidak bisa tinggal di sini. Ayo. Bisakah aku menolak tawaran ini? Aku hanya kembali untuk mengambil draft desainku. Tahukah kamu berapa banyak orang yang rela melakukan apa saja untuk kesempatan ini? Bahkan istri CEO bekerja di bagian desain di sini. Menolak setelah menerima tawaran berarti konsekuensi hukum. Ih, benar. Si mesum Jian Heng. Ada apa dengan klausul-klausul yang menindas ini? Kupikir aku tidak tahu hukum. Lagi pula, karyawan baru bisa menghadiri pertemuan Master Yibai dalam 3 hari. Ini adalah kesempatan emas. Master Yibai. Dia adalah desainer top dunia. Idolaku. Belum pergi? Baiklah. Cepat. Yi, aku benar-benar ingin bertemu Master Yibai. Jika aku tetap di G Group, kamu tidak akan marah, kan? Apa katamu? Kamu bergabung dengan grup G. Oh Yi, tenang dulu. Sudah kubilang berkali-kali Tuan Ji berbahaya, tapi kamu tidak mau dengar. Apa kamu berencana tidur untuk naik jabatan? Bagaimana kau bisa berpikir begitu tentang aku? Aku mengerti kekhawatiranmu, tapi... Kamu berjanji tidak akan ambil pekerjaan itu. Sekarang kamu ingkar janji. Di panti asuhan, kita berbagi setiap pancake. Sekarang kamu sudah dewasa dan ambisimu berubah. Bertindak dulu, minta maaf kemudian.
Itu tidak benar. Lihat, Yi, itu tas yang kamu inginkan. Satu lagi buatan tiruanmu. Jiang Kening, dengar baik-baik. Barang mewah ini bisa kudapatkan sebanyak yang ku mau sekarang, melalui kerja keras. Bahkan jika milikmu asli, kau menggunakan pria untuk mendapatkannya. Yi, aku memaksimalkan kartu kreditku hanya untuk mendapatkan ini untukmu. Bisakah kau berhenti menghakimiku seperti ini? Cukup, karena kau sudah begitu mandiri. Tidak perlu lagi untuk kita bertemu. Aku akan menjadi istri CEO. Tidak bisa biarkan dia menjatuhkanku. Yi, di grup G, aku akhirnya bisa bertemu Master Yi Bai. Aku akan membuat nama untuk diriku sendiri dan memberi kita kehidupan yang layak. Itu dia, melewatkan wawancara tapi dipilih langsung oleh Bapak Ji. Orang yang direkrut dengan hak istimewa seperti dia selalu mengambil jalan curang. Ah, sudahlah. Kompetisi desain sore ini akan memilih kandidat yang paling berkualifikasi untuk pertemuan Yi Bai dalam 3 hari. Desain kalian akan dikenakan oleh superstar Xiao Xiao di acara itu. Astaga, Xiao Xiao. Ya ampun, Waktunya terbatas, ayo mulai. Aku perlu memilih desainer terbaik untuk menyelesaikan krisis perusahaan kita. Sheng, aku dengar karyawan baru minggu lalu, tunangan CEO Nona Shen. Dia juga belajar desain. Bapak Ji menempatkannya di departemen desain kita. Aku yakin dia memiliki kualifikasi yang unik. tentu saja Nona Shen secara pribadi diundang langsung oleh Bapak Ji sendiri. Dia pasti luar biasa. Bisakah aku mencobanya? Berhenti membuat keributan. Kamu hanya seorang magang. Apa yang bisa kamu lakukan? Tepat sekali. Nona Shen dipilih secara pribadi. Beraninya kamu membandingkan diri sendiri? Ambilkan makan siang dan air untuk semua orang. Sebaliknya, bersihkan sampah. Kami sedang berperang di sini dan kamu hanya bersantai. Nona Shen. Yi, jadi kamu juga bekerja di G Group? I, ikuti kompetisi desain ini. Tunjukkan kemampuanmu. Tolong lakukan untuk kami. Yan Heng, Bantu mereka. Anggap saja membantu aku. apa yang harus aku lakukan? Aku hampir tidak tahu desain. Jika mereka mengetahui draft-draft yang tertinggal malam itu bukan milikku. Selamat ulang tahun, Yi. Desain terbaru Paris Fashion Week. Aku membuat ini sendiri. Coba pakai. Wow, menakjubkan. Ning, terima kasih. Aku sangat menyukainya. Senang kamu menyukainya. Ini dia. Ini dia. Tuan Ji. Dari semua desain saat ini punya Yi yang paling menonjol. Namun, masih kurang sentuhan akhir. Edarkan untuk ditinjau. Lihat apakah ada yang bisa diperbaiki. Jika ada saran lain atau proposal alternatif, jangan ragu untuk memberitahu saya. Tuan Ji, bagaimana menurut Anda soal ini? Bahkan desain Nona Shen tidak memenuhi standar Tuan Ji. Berani sekali dia maju. Ini final. Apakah ini draft desainmu? Tidak mungkin. Tuan Ji jangan sampai tahu yang sebenarnya. Tuan Ji, draft ini sebenarnya... Ini konsep asli Shen Yi. Saya hanya melakukan penyesuaian kecil. Bagus, kerja bagus, Yi. Kamu juga. Saya membantu Yi kali ini. Dia tidak akan menyalahkan saya. Jiang Kening, jauhi pekerjaan saya. Beraninya kamu menyerahkan desain saya ke Tuan Ji. Yi, kenapa kamu begini? Saya membantu kamu. Diam. Siapa minta bantuanmu? Semua orang bisa mengira ini desainmu sendiri. Apakah saya terlalu naif? Orang jelek suka cari masalah, ingin perhatian. Sekarang dia berani melawan istri CEO. Lihat berapa lama dia bertahan di G Group. Oh, dia punya ambisi besar. Bahkan ingin bertemu Master Yi Bai. Dia tidak akan bisa melewati pintu acara temuannya. Tepat sekali. Kenapa dia di sini? Acara ini seharusnya hanya untuk karyawan tetap. Bajunya memang menarik perhatian. Menarik perhatian? Dia cuma ingin perhatian, Pak Ji. Kemarin dia mencuri rancangan Nona Shen. Lupa? Jiang Kening,
Kamu tahu di mana ini. Kamu di sini merayu para elit. Berhenti bermimpi. Kamu mempermalukan G Group. Benar, aku berusaha keras agar semua orang mengingatku. Sedangkan kalian hanya akan menjadi orang biasa setelah pesta ini selesai. Kamu. Jiang Kening, kenapa kamu di sini? Akhirnya kamu mau bicara denganku. Apa kamu lupa aku bergabung dengan G Group berencana bertemu Master Yibai? Seorang magang tidak berhak ada di sini. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ada apa denganmu? Nona Shen, magang ini bilang kami tidak layak bicara dengannya. Jiang Kening, menyusup tanpa malu sudah cukup buruk, tapi menghina staf senior, orang sepertimu tidak layak tinggal. Aku tidak peduli kata orang, tapi kau sahabatku. Bagaimana kau bisa mengatakan hal kejam seperti itu? Kejam? Mau dengar yang lebih parah? Dengar. Semuanya, selain menjadi acara Master Yibai, hari ini aku juga akan memperkenalkan pacarku. Shen Yi. Dengar itu? Sekarang aku pacar Pak Ji, sedangkan kamu hanya seorang magang rendahan. Jangan sok tahu aku. Satpam, antar dia keluar. Minggir. Lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Yan Heng, Jiang Kening bersikap kasar padaku. Dia memaki staf senior. Aku hanya memberinya masukan, lalu dia menyuruhku pergi. Benar Pak Ji, dia menyebut karyawan G Group norak dan tidak berkelas. Tidak selevel dengannya. Pak Ji, mereka memutarbalikkan fakta. Apakah Anda akan mengabaikan kebenaran? Lihat, Tuan Yibai ada di sini. Tuan Yibai. Salam Tuan Yibai. Pak Ji, Silakan. Draft desain inilah yang membuat Tuan Yibai memilih G Group. Ini untuk karya terakhirnya. Ini draft desain yang kujual bulan lalu. Kenapa ada di sini? Milik siapa desain ini? Tampak inovatif, tekniknya tidak biasa. Mungkin bukan buatan desainer kita. Perkenalan besar Pak Ji tentang Nona Shen hari ini. Mungkinkah desain ini karya Nona Shen? Bukankah dia membantu G Group menyelesaikan krisis Xiao Xiao? Ya, tepat sekali. Aku dengar tentang insiden itu. Nona Shen ini adalah pencipta desain ini. Dia akan bekerja sama denganku selanjutnya. Bagus sekali. Ini jelas desainku. Saat pertama kali melihat draft ini, aku kagum dengan bakat Nona Shen. Karya brilian seperti itu dari seorang desainer membuktikan dia layak diakui. Dengan bakatnya, Ini desainku. Ini desainku. Siapa sih orang gila ini? Berani sekali kamu bicara omong kosong di depan umum. Nona Shen ada di sini. Kamu gila. Desain Nona Shen untuk Xiao Xiao. Kita semua sudah menyaksikannya. Sangat terampil. Benar-benar luar biasa. Magang sepertimu tidak bisa dibandingkan. Jiang Kening, kamu tidak punya malu. Kamu berani menjiplak karyaku di depan mukaku. Pergi sekarang dan aku mungkin biarkan ini berlalu. Atau bagaimana? Shen Yi, aku akan memberimu apapun yang kamu mau. Tapi, Konyol, aku tidak butuh amalmu. Sedang melihat apa? Keluar sekarang. baik, karena kamu tidak menghargai hubungan kita, jangan salahkan aku jika aku membongkarmu. Apa yang kamu lakukan? Aku punya kebiasaan saat mendesain. Setelah selesai, aku meninggalkan angka di sudut. Shen Yi, katakan pada mereka. Angka berapa itu? cukup. Menurutku kita tidak perlu memverifikasi angka ini. Aku bisa memastikan karya ini milik Nona Shen. 5 hari yang lalu, aku membayar 200.000 untuk hak ciptanya darinya. 200.000? Shen Yi, katamu dijual seharga 300. Satpam, keluarkan wanita gila ini. Tunggu. Master Yibai, tolong periksa kedua desain ini. Apakah dibuat oleh seniman yang sama? gaya dan coretan identik. Tuan Ji, pencipta karya ini memiliki bakat luar biasa. Bolehkah aku tahu siapa master itu? Karena kalian berdua mengaku. Desain ini dibuat oleh tanganmu sendiri. Ini ide. Selagi Master Yibai ada di sini hari ini, masing-masing dari kalian buat desain baru. Biarkan dia menilainya. Rencana cemerlang. Ini akan menghibur. Yan Heng, tanganku tidak enak badan. Bolehkah aku tidak menggambar hari ini? Ini kesempatanmu untuk membuktikan dirimu.
Tanganku sakit. Tanganku benar-benar sakit, atau karena rasa bersalah? Yan Heng, kamu harus percaya padaku. Dia hanya menargetkanku. Aku tidak menargetkan siapapun. Aku hanya ingin kebenaran. Nona Shen, kami percaya padamu. Tidak bisa menggambar, tidak apa-apa. Beraninya dia mengaku tanpa malu, ada tanda di draftnya. Kalau begitu, beri nomor, bongkar total kebohongannya. Ya, kami percaya padamu. Nona Shen, kami percaya padamu. Yan Heng, tolong percaya padaku. Ini benar-benar... Katakan saja. Nol, tidak ada nomor. Tidak ada apapun di belakangnya. Semuanya. Tepat. Draft desain ini tidak ada apapun di belakangnya. Mustahil. Tidak ada nomor. Seperti yang diduga, dia wanita tak tahu malu. Pembohong. Pembohong, keluar. Yi, kamu sudah cukup menderita. Yan Heng, kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu penipu, berani-beraninya kamu. Untuk naik jabatan, kamu lakukan apa saja. Sampah sepertimu mencemarkan G-Group. Sampah, penipu. Cukup. Ini berakhir sekarang. Mulai saat ini, Shen Yi diangkat menjadi wakil manajer Departemen Desain. Bagus, fantastis. Hebat. Zhang, Ya, siapkan jamuan besok malam di Hotel Mufeng untuk promosi Yi. Semua staf harus hadir. dimengerti. Hotel Mufeng. Hotel Mufeng. Apa yang terjadi dengan Jiang malam itu? Jika ada petunjuk muncul, aku akan dalam masalah. Aku harus meningkatkan hubungan dengan Tuan Ji, mengamankan posisiku sebagai istri CEO. Istirahatlah sekarang. Yan Heng, karena kamu di sini, kenapa tidak naik sebentar? Baiklah. Aduh. Maaf. Yan Heng, aku baru pindah ke sini. Aku merasa tidak familiar. Tetaplah bersamaku malam ini. Aku ada rapat pagi. Nona Lin menunggu di luar. Hubungi dia jika kamu butuh sesuatu. Tunggu. Jiang Kening. Dia lebih cakap dari yang diperkirakan. Lupakan saja insiden jamuan makan itu. Jiang Kening. Aku akan memastikan kamu keluar dari grup Ji. Keluar dari hidupku selamanya. Siapa yang melakukan ini? Perlu tanya lagi, kau melawan Nona Shen. Kau menyinggung seluruh departemen desain. Ambisi setinggi langit, nasib setipis kertas. Kau mempermalukan semua desainer kemarin. Peniru. Apa yang kau lihat, kaulah yang tidak bisa ditolerir. Kau menuai apa yang kau tanam. Beraninya kau berlama-lama di sini. Tidakkah kau lihat semua orang di sini ingin kau pergi? Siapa kau untuk memecatku? Nona Shen adalah wakil GM kami. Dia ingin kau keluar dari G-Group. Semudah membuang sampah. Coba lempar satu barang lagi. Cukup dengan keributannya. Jiang Kening, bersihkan meja kerjamu sekarang. Mereka yang melakukannya. Berhenti berbohong, dasar badut. Kelakuanmu kemarin mempermalukan G-Group. Apa isi otakmu usus? Ah, integritas profesionalmu nol. Beraninya kau menantang istri CEO? Apa yang kau lihat? Jika bukan karena belas kasihan CEO, kau sudah lama pergi. Jika kau tidak bekerja dengan benar, kemasi barangmu dan pergi. Kalungku hilang. Aku kehilangan kalungku. Ada apa, Yi? Kalung yang diberikan Yan Heng hilang. Bantu aku mencarinya. Itu kalung Van Cleef & Arpels, bernilai puluhan juta. Semua orang cari sekarang. Kalungnya ada di sini.
Jiang Kening, kupikir kau hanya antisosial. Tak pernah kubayangkan kau pencuri. Pakai trik tak tahu malu untuk naik. Apa kau pikir mencuri kalung ini akan membuatmu jadi Nona Shen berikutnya? Aku tidak mengambilnya. Nona Shen, bagaimana kita menangani ini? Jiang Kening terlalu sombong. Jika aku mempermalukannya di depan umum, dia akan keluar dari G-Group secara sukarela. Aku tidak semena-mena Jiang Kening. Berlutut dan mohon padaku sekarang, bersumpah kau takkan pernah mengingini barangku, dan mungkin aku akan melupakan ini. Kukatakan sekali lagi, aku tidak mengambilnya. Rasa bersalah membuatmu lemah. Minta maaf pada Nona Shen. Cukup sudah sandiwara ini. Cukup dengan sandiwara ini. Yan Heng, Jiang Kening mencuri kalungku. Nona Shen hanya ingin dia meminta maaf, tapi dia memanfaatkan kebaikanmu untuk menyerang orang dengan sembarangan. Kami semua menyaksikannya. Periksa hatimu, apakah ini benar-benar kebenarannya? Kau masuk memaksa dan mengomeli Nona Shen dan mengklaim dia tidak layak menduduki posisinya. Apa kau lebih baik? Cukup, kalung yang diberikan Yan Heng padaku hilang. Mungkin aku bereaksi berlebihan karena panik. Mungkin aku salah menilai karakternya. Salah menilai karaktermu? Kau pandai memutarbalikkan cerita. Haruskah kita periksa rekaman keamanan untuk melihat siapa yang berbohong? Karena kalungnya sudah ditemukan. Ayo kita lupakan masalah ini. Jangan biarkan masalah sepele merusak perayaan promosi malam ini. Tepat. Tuan Ji, karena kalung sudah ditemukan, Kebahagiaan Nona Shen yang utama. Kebahagiaan yang utama? Apa katamu? Semua orang mengutamakan kebahagiaannya. Tapi apakah kalian mempertimbangkan bagaimana tuduhan palsu kalian membuatku merasa? Kau hanya seorang magang. Apa salahnya menjadi magang? Magang tidak benar-benar menjadi bagian dari grup G. Terlebih lagi, kau hanya bertahan karena rancangan desain itu. Aku bisa mencabut kesempatan ini kapan saja. Simpan saja kesempatanmu. Aku berhenti. Ayo semuanya. Mari bersulang. Bersulang. Tuan Ji, selamat. Selamat mendapatkan kontrak haute couture. Untuk Gala Cahaya Bintang, semua terima kasih kepada Yi yang menangani Yi Bai dan Superstar Xiao Xiao. Dia pantas mendapatkan semua pujian. Aku berhenti. Rasa ini... Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau sudah mengundurkan diri? Yi, kita berjanji waktu kecil jika suatu hari kau sukses besar, aku akan menjadi orang pertama yang memberi selamat padamu. Sepertinya aku terlambat pada akhirnya. Kesuksesanku hari ini semua berkat Yan Heng. Karena ini adalah acara yang meriah, semua tamu dipersilakan di sini. Buat dirimu nyaman. Terima kasih atas hadiahnya. Hei, cantik, ayo bersenang-senang denganku. Ada apa denganmu? Anak nakal, jangan mempersulit keadaan. Kemari. Lepaskan aku. Oh, yang galak ya. Pergi. Keluar. Ya, Pak Haji, saya pergi sekarang. Nice. Jiang Kening, aku akan membuatmu lenyap dari hidupku. Pak Ji berkenan datang lagi. Hotel sederhana ini merasa terhormat. Kemarin Anda membawa pacar Anda. Kami lalai dalam menjamu. Kamar yang sama seperti dulu? Waktu itu... kita bahas nanti. Pak Ji.
Kenapa Anda membantu saya tadi? Orang-orang di bawah naungan grup G tidak boleh dianggap remeh. Orang Anda? Sepertinya Anda butuh bukti. Anda bisa mengklaim desain itu milik Anda, tapi saya juga bisa. Desain itu memang milik saya sejak awal. Saya sudah melihat hasil kerja Anda. Bakatmu jelas terlihat. Di grup G, tidak ada yang boleh meredupkan kecerdasanmu. Namun Anda juga tidak boleh menutupi kecemerlangan orang lain, terutama milik Yi. Anda tidak adil dan berat sebelah mempercayai orang munafik besar itu. Haruskah saya benar-benar mengungkapkan apa yang terjadi malam itu? Apakah aku harus benar-benar mengungkapkan apa yang terjadi malam itu? Apa yang terjadi malam itu? Jian Heng di Hotel Mufeng aku kehilangan. Tuan Ji, sudah tiba. Jangan pergi, grup G membutuhkanmu. Aku akan mengembalikan baju setelah dicuci. Permintaan pengunduran dirimu ditolak. Pameran tahunan Yibai dibuka dalam 3 hari. Kamu harus hadir. Pakaiannya, aku akan menyiapkannya untukmu. Baiklah. Nona Shen juga tinggal di sini sebelum pindah ke Taman Zijing, Tuan Ji. Iya. Selidiki rekaman keamanan dari Hotel Mufeng malam itu. Dimengerti. Yan Heng, apakah ini terlihat bagus? Sheng bungkus yang ini secara terpisah. Di pameran tahunan Master Yibai, aku harus menjadi pusat perhatian. Halo Tuan Yibai. Silakan duduk. Semuanya, mohon tenang. Pameran tahunan Tuan Yibai akan segera dimulai. Jiang Kening, berhenti menelepon. Model kamu tidak datang. Karena kamu suka menjadi pusat perhatian, kenapa tidak melakukannya sendiri? Lihat pakaiannya, sangat jelek sampai model-modelnya lari. Itulah kenapa mereka lari. Ya ampun, ini edisi terbatas Fanny tahun ini. Ini hadiah dari Tuan Ji. Untuk Nona Shen kita tentu saja. Nona Shen, Tuan Ji sangat memanjakan Anda. Anda sudah mengenakan gaun mahal seperti itu, dan dia memberi Anda satu lagi. Jelas, Yan Heng memberikan gaun cadangan ini padaku. Tidak seperti beberapa orang yang mengaku sebagai desainer, tapi tidak punya pakaian yang layak. Lepaskan tanganmu. Ini untuk Nona Jiang Kening. Wanita tidak tahu malu. Kapan dia dekat-dekat dengan Tuan Ji? Shen Yi, apa yang kamu lakukan? Shen Yi, apa yang kamu lakukan? Shen Yi. Jiang Kening. Semoga beruntung dengan ini. Kenapa terlambat? Membersihkan sampah di belakang panggung. Sekarang sambut Ibu Jiang Kening dari grup G. Jiang Kening, lihat saja bagaimana kamu akan mempermalukan dirimu sekarang. Kenapa dia berpakaian seperti itu? Ini konyol. Kenapa dia tidak memakai pakaian yang aku siapkan? Apa ini? Berhenti membuat keributan. Turun dari panggung. Ini yang disebut bakat baru dari grup G. Pergi, turun, turun. Cukup. Ini nasibmu karena melawanku. Aku akan membuatmu dipermalukan malam ini. Keluar dari grup G. Wow, keren. Pakaian itu memukau. Tidak mungkin.
Persis sama. Nona dulu juga seperti ini. Suka merencanakan kejutan, membuat orang lain lengah. Selidiki. Dimengerti. Tuan Ji. Tuan Ji, Apakah Anda mengunjungi Hotel Mufeng bulan lalu? Jawab aku. Tuan Ji, semua orang melihat. Dengan ini saya umumkan, Nona Jiang Kening diangkat sebagai kepala desainer grup G. Dari magang menjadi kepala desainer dalam semalam. Kenaikan yang meteorik, promosi secepat roket. Mantan kepala desainer grup G, Nona Si. Dia dan Yibai sama-sama juara ketiga di kompetisi yang sama. Dia bekerja 3 tahun untuk mencapai posisi ini. Kelakuan kekanak-kanakan seperti itu biasa di luar negeri. Tapi kamu berani memamerkannya di sini? Ya, itu dia. Kemanapun Yibai pergi, si Mingyu mengikutinya dalam 3 langkah. Keduanya sama-sama memenangkan penghargaan di kompetisi desain internasional. Membawa kehormatan bagi negara kita. Mingyu, kamu kembali. Biarkan aku memperkenalkanmu. Senior, pasti kamu sudah putus asa. Sekarang sembarang orang bisa menjadi kepala desainer? Desain Kening berbicara sendiri. Dia mendapatkan ini dengan adil. Desain itu hanya gimmick seorang penghibur. Menggunakan kain fotokromik untuk menciptakan perubahan warna. Itu ketinggalan zaman dan norak. Pasar internasional sudah meninggalkan ini sejak lama. Aku memang menggunakan bahan yang reaktif terhadap cahaya. Tapi desain yang hebat bersinar dengan keindahan. Keindahan berbicara lebih keras daripada popularitas. Jiang Kening, berhenti memelintir logika. Tetap bodoh jika kamu mau, tapi mempertanyakan penilaian Master Si. Seorang pemula yang masih baru berani menantang si Mingju. Melawannya berarti bunuh diri karir di industri ini. Nona Jiang, gaunmu. Kamu tidak suka gaun yang kuberikan? Aku suka. Tapi apakah itu berguna? Kamu memotongnya. Yan Heng, aku hanya... Aku bertanya apakah itu kamu? Aku lelah, Kak. Bukankah kamu di Hotel Mufeng menyiapkan makan malam sambutan untukku? Ayo. Tepat sekali, Mingyu baru saja kembali. Kita harus memberinya sambutan yang layak. Sudah lama sekali sejak kalian bertemu. Terlalu lama. Dia langsung mengacaukan acaraku begitu tiba. Cukup. Aku sudah bertahun-tahun tidak makan makanan lokal asli. Ikutlah dengan kami untuk makan malam sambutan. Ingat siapa yang menginap di Yunding Suite malam itu? Ya, itu seorang gadis kurasa. Nanti ikut denganku. Diam. Tunjuk saja siapa yang kamu lihat malam itu. Mengerti. Nona Jiang selalu punya selera yang bagus. Kenapa kamu tidak pesan? Jiang Kening, kepala koki mereka dulu memasak untuk keluarga kerajaan Prancis. Pilihlah dengan hati-hati. Setiap orang punya selera berbeda. Jangan rusak makanan kita jika kamu tidak bisa membaca bahasa Prancis. Aku tidak tahu bahasa Prancis, tapi dia mengerti bahasa Mandarin. Apa yang kamu rekomendasikan? Siapa sangka, hanya terpisah sebulan, grup G mendapat anggota baru terampil, fasih, dan licik. Kau menahan diri, kan? Nona Jiang, selamat. Nona Si, sikap Jian Heng adalah pilihannya. Tidak perlu komentar sinis. Sulang yang kau usulkan mewakili kemenangan lombaku. Aku akan dengan senang hati menerimanya. Temperamen Nona Siming membuat Jian Heng pun menahan diri. Ini pasti menghibur. Nona Si, meski aku telah naik menjadi kepala desainer grup G, aku tidak melupakan asal-usulku. Tanpa Anda dan Master Yibai yang membuka jalan ini sebelumnya, tanpa usahamu untuk melawan bias dalam kompetisi, aku tidak akan memegang gelar ini. Pesta minumanmu dan status kepalaku, aku menginginkan keduanya, tapi bukan melalui isyarat kosong. Biarkan aku juga mengusulkan bersulang.
Maaf, Nona Si. Jiang Kening, kau lakukan itu dengan sengaja. Jiang Kening, kamu sengaja ya? Tapi aku... Mingyu itu seniorku. Dia hanya memberi kritik. Apa ini balas dendam kecilmu? Aku bukan... Jiang Kening! Bakat mentah saja tidak bisa menutupi kecurangan. Kamu tidak akan pernah jadi desainer sejati. Hei, kamu merusak pakaian busi dan kamu pikir bisa pergi begitu saja? Biarkan dia pergi. Jian Heng! Mo. Aku akan bertanggung jawab. Dia di bawah pengawasanku. Biarkan saja dia pergi. Jangan bicara untukku. Apa? Kamu lihat dengan jelas cewek mana dari malam itu? Perempuan dalam gaun putih. Shen Yi, kamu yakin? Maaf, apakah ini manajer hotel? Ya, Kamar mana yang aku dan Pak Ji pakai semalam? Aku ketinggalan sesuatu di sana. ya aku yakin. Aku perlu memeriksa rekaman hotel. Rekaman kami tertindih setiap bulan. Jika perlu memeriksa butuh bantuan teknis. Kalau begitu ambil segera. Baik. Ini adalah draft desain Jiang Kening. Ada bakat asli di sini, tapi dia sangat sombong. Senior masih terus melindunginya. Aku bicara padamu. Jiang Kening, kenapa selalu dia? Dia sekarang sombong sekali. Dia adalah kepala desainer grup G. Aku menuntut bertemu dengannya. Yi Bai, kau di sini untuk mendukungku. Busi. Kita sama kan? Kehidupan pribadi Jiang memalukan. Dia tidur dengan atasannya untuk naik jabatan. Dia mempermainkan semua orang. Kenapa kau begitu tahu soal ini? Fitnah punya konsekuensi hukum. Busi, aku hanya ingin melindungimu dari kesalahanku. Sejak Jiang datang, Yan Heng jadi terganggu. Dia telah menyebarkan rumor, mengaku Guru Yi adalah idolanya. Kami semua tahu tipu dayanya. Dia mencoba naik ke ranjang Guru Yi. Dia tidak akan berani. Aku akan suruh senior memecatnya sekarang. Jiang Kening, kau punya Jian Heng, aku punya Si Mingyu. Senior, pecat Jiang Kening segera. Kau bicara omong kosong lagi. Selama masa jabatanmu di sini, berapa banyak yang sudah kau usir? Aku tidak setoleran dirimu. Berkencan dengan Shen Yi sambil melindungi Jiang di mana-mana. Urus urusanmu sesukamu. Tapi, aku tidak akan membiarkan Jiang Kening menghancurkan hubunganku dengan Yi Bai. Aku tidak akan membiarkan Jiang Kening menghancurkan hubunganku dengan Yi Bai. Yi Bai adalah idolanya. Berhenti menyebarkan omong kosong. Senior, masih banyak pilihan di luar sana. Tapi kau sendiri yang membawanya masuk. Itu yang pertama kalinya. Oh, aku mengerti sekarang. Kau menyukainya. Omong kosong apa? Aku akan tetap mengatakannya. Pria sepertimu berpikir dengan kelamin. Yi Bai tergila-gila padanya setiap hari. Kau melindunginya secara pribadi. Tahun-tahun kita bersama tidak berarti dibandingkan dengannya, benar? Membandingkan dirimu dengan orang lain hanya merendahkan dirimu sendiri. Perempuan matre sepertinya mempermainkanmu sambil mengejar Yi Bai. Apakah dia layak dipertaruhkan masa depan grup G? Keluar sekarang. Tidak bisa menyelamatkan pecandu judi. Pantas saja dia putus asa bertemu Yi Bai. Dia bersemangat mendengar namanya. Hei, suruh Jiang Kening ke kantorku. Jiang, ambilkan aku gelas-gelas itu. Keluar. Jiang Kening, bawakan kontrak proyek terakhir. Tinggalkan, pergi. Jiang Kening, belikan aku kopi. Apa aku sudah mempersilahkanmu pergi? Kenapa pagi-pagi sudah marah? Sudah 6 kali bolak-balik. Pertama beli kopi, lalu antar dokumen. Aku ini desainer, bukan sekretaris. Pak Ji, berikan instruksi lengkap sekaligus. Aku punya pekerjaan nyata. Kau di sini untuk bekerja, kerjakan tugasmu. Aku melayani perusahaan, bukan keinginanmu. Melayani perusahaan, dengan semua karyawan ini kau siap melayani semua? Terus kenapa? Biarkan aku perjelas.
Aku bukan orang yang bisa dipermainkan. Aduh. Hargai batasan profesional. Hanya masa lalu kita yang membuatku bertahan. Setelah pameran Yibai selesai, aku akan mengundurkan diri. Tunggu, grup C tidak punya pemalas. Fokus pada pekerjaanmu. Bersekongkol atau merayu Jianheng untuk mendapat bantuan. Aku tidak peduli dengan tipu muslihatmu. Tapi jika kau berani ikut campur antara Yibai dan aku akan menghancurkan kau. Jiang Kening, lepaskan ambisi sosialmu. Pesta ulang tahun Yibai, kau dilarang hadir. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Undangan pesta Yibai ini diletakkan di mejamu. Setiap sosialita di kota ini menginginkannya. Jika kau tidak curang, bagaimana kau mendapatkannya? Kau menghadiri pameran itu untuk menjalin hubungan dengan orang kaya. Berhenti berkhayal, jangan melampaui batasmu. Aku tidak akan membiarkanmu melampauiku lagi. Aku dulu menghormatimu sebagai desainer berbakat. Tidak pernah kusangka kau memercayai setiap gosip yang kau dengar. Desainer harus punya mata yang tajam, tapi matamu kabur. Kau tidak bisa membaca orang. Kenapa masih menyebut dirimu desainer? Kau, penghinaan karier, serangan pribadi. Baik. Jika kau mendapatkan posisi kepalamu melalui bakat nyata, maka amankan sponsor untuk London Fashion Week. Dengan senang hati, aku akan memenuhi tugas-tugasku dan membuktikan diriku. Tapi aku pasti akan menghadiri pesta Yibai. Satu hal lagi, sebuah nasihat. Jangan biarkan orang lain memanipulasimu. Sambil tetap tidak sadar. Ibu Jiang, Ya? untuk merayakan kemitraan kita, mari bersulang. Baiklah, terima kasih atas sponsornya Pak Wang. Dengan senang hati. Ibu Jiang, jangan terlalu formal. Itu hanya seteguk, minum habis. Pak Wang, mari kita bahas rencana Fashion Week. Fashion Week? Mudah kok. Hari ini tidak usah bicara bisnis. Mari kita bersenang-senang. Minum dulu ya, dengarkan saya. Hah? Pak Wang, harap jaga kesopanan. Berhenti sok susah. Sponsor tidak datang begitu saja. Kalau saya tidak terhibur, tidak ada sponsor untukmu. Habiskan. Kamu keterlaluan. Saya menghormati kamu dengan minuman ini, paham? Apa yang kamu lakukan? Santai saja ya, saya tidak akan menyentuhmu. Santai. Tenang, semuanya baik-baik saja. Ini aku. Aku di sini. Pak Ji. Kamu aman sekarang. Jangan takut. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jiang Kening. Pak Ji, kita tidak bisa menghubungi keluarga Nona Jiang. Cari cara lain untuk menghubungi mereka. Jangan. Mimpi buruk. Apakah kamu punya keluarga atau pacar dan luka-lukamu ini bagaimana bisa terjadi? Saya tidak punya keluarga. Pada tanggal 9 bulan lalu, apakah kamu pernah ke Hotel Mufeng? Tidak, kenapa? Lalu luka-luka ini? Jiang Kening, apakah itu kamu malam itu? Aci, hanya luka ringan, tidak serius. Ini, lepaskan. Apakah bekas luka itu dari malam itu?
Mal? Pak Ji, aku sudah membuktikan diri kan? Aku bukan orang yang kamu cari. Ini dari Ibai. Gaun ini cantik banget, dia sangat elegan. Gaya yang benar-benar indah. Nona Shen, lihat betapa cantiknya gaun ini. Jiang Kening, tingkahmu di G Group sudah cukup parah, tapi ini acara ulang tahun Tuan Yibai. Para desainer top dunia ada di sini, bersama keluarga Yibai. Orang sepertimu tidak pantas ada di sini. Aku tamu kehormatan tunanganmu. Diundang. Jian Heng tidak bisa melindungimu selamanya. Aku pacar aslinya, calon nyonya CEO. Seberapapun kerasnya kamu berusaha, kamu akan selalu di bawahku. Shen Yi, apakah uang dan status sungguh sepenting itu bagimu? Tentu saja, di panti asuhan aku bertahan hidup dari sisa makanan dan sumbangan. Aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan itu. Aku tidak akan menjalani hidup diinjak-injak. Aku tidak pernah membayangkan kita akan berakhir seperti ini. Cukup bicara. Kita tidak pernah sama. Dan jaga mulutmu. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Tidak ada kita. Satpam, antarkan dia keluar. Ayo pergi. Berhenti di situ. Hentikan ini, semuanya. Dia tamu istimewaku, kepala desainer grup G. Ayo lihat siapa yang berani bertindak. Tuan Yibai. Kepala desainer grup G hanya bisa nonasi. Kamu pikir kamu siapa? Berani main-main dengan anak buahku di sini? Jian Heng dari grup G mempersembahkan kaligrafi Wang Sisi, Kuai Sui Sui Qing Tie. Selamat ulang tahun, Yibai. Bahagia, kendalikan pacarmu, maka kita semua bahagia. Maka uruslah halaman belakangmu dulu. Sebelum bermain pahlawan untuk orang lain. Siapa di sini yang dianggap orang lain? Jelaskan. Kamu. Cukup, tamu penting sedang menonton. Tenanglah. Semua sudah siap, Tuan Yi. Baik. Konsep gaun ini memperingati seorang teman yang telah tiada. Maka dari itu namanya Reminiscence. Reminiscence. Ini ciptaanku. Ini adalah hasil desainku. Jiang Kening, kenapa kamu ada di mana-mana? Mengklaim karyaku sebagai milikmu sudah cukup buruk. Tapi sekarang kamu memanfaatkan Master Yibai. Menyebarkan rumor tak berdasar seperti api. Tunggu, aku ingat sekarang. Bukankah ini penipu yang mencuri desain Nona Shen? Ketahuan terakhir kali. Ya itu dia, aku kenal rambut itu. Bagaimana penipu ini bisa masuk? Dia kepala desainer baru G. Standar grup G sudah merosot. Cukup, diam. Entry kompetisi desainer baru menyerupai desain Reminiscence. Setelah pekan mode Paris, saya segera kembali untuk menyelidiki. Sekarang kebenarannya sangat jelas. Yibai, apa maksudmu? Nona Jiang? Apakah ini sketsa-sketsamu? Benar. Kedua desain itu milikku. Ini milikmu. Itu tertinggal di kamar di Hotel Mufeng. Artinya kaulah wanita malam itu, benar kan? Jadi perempuan malam itu juga kau, benar kan? Shen Yi sekarang pacar Jian Heng. Hubungan mereka yang pertama, entah aku atau bukan, sudah tidak penting lagi. Katakan padaku, perempuan itu kan kau? Yan Heng, maaf, naskah asli desain ini memang milik Jiang Kening.
Tapi malam itu di Hotel Mufeng. Yan Heng. Draft desain kening selalu tugasku untuk mencari klien. Aku minum terlalu banyak dengan klien hari itu, jadi... Benarkah itu? Tepat. Tuan Ji. Naskah desainku memang ditangani oleh Shen Yi. Yan Heng. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku hamil. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah perempuan malam itu benar-benar kau? Wanita malam itu, apakah benar itu kamu? Yi mengandung anak Jian Heng. Bahkan jika dia tahu kebenaran, apa gunanya lagi? Draft desain asli memang milikku. Tapi tuduhanmu yang lain. Aku tidak mengerti. Juga tidak peduli. Ji Yan Heng. Tunanganmu hamil. Kenapa menginterogasi Jiang Kening? Kehamilan palsu tidak akan bertahan lama. Jiang Kening merespons akal, bukan ancaman. Aku perlu mencari cara untuk mengendalikannya. Ning, demi bayi, bantu aku sekali lagi. Kamu memilih jalan ini. Jangan datang memohon sekarang. Ning, aku salah. Bahkan jika aku bertindak karena keserakahan, sekarang aku mengandung anak Yan Heng. Anak itu butuh ayah. Apakah kau lupa? Apa yang terjadi di panti asuhan? Demi kasih sayang masa lalu, aku masih mendengarkanmu. Sudah selesai? Apakah kau benar-benar ingin aku dan bayiku mati bersama? Demi anak yang tidak bersalah ini, aku tidak akan membongkarmu. Tapi jika kau melakukan kesalahan lain, kau sendiri. Jiang Kening, oh Jiang Kening, kau selalu mudah tertipu. Bodoh sekali. Cepat, telepon Tuan Ji. Saya harus menyelesaikan masalah anak ini dengan segera. Aku tidak bisa menyembunyikannya dari Ji lebih lama lagi. Jadi, trimester pertama butuh istirahat dan perawatan, tapi kamu tidak bisa terus-terusan di tempat tidur. Yan Heng, akhir-akhir ini aku merasa sangat cemas mengumumkan kehamilan di pesta ulang tahun Ibai. Apakah kamu akan menyalahkanku? Kamu khawatir soal reputasi grup Ji. Jangan pedulikan gosip. Tapi aku tidak sengaja mendengar para pelayan berbisik-bisik anak di luar nikah. Bayi ini akan dicap sebagai anak haram. Aku tidak akan membiarkan anakku menderita seperti aku dulu, terus hidup dalam pengawasan. Anakku tidak akan pernah takut pada penilaian. Percayalah padaku. Sejak aku membawamu ke sini, aku akan bertanggung jawab penuh. Yan Heng, ayo kita menikah. Anak kita berhak mendapat keluarga yang layak. Nona Shen hamil? Tidak mungkin. Beberapa hari yang lalu, dia memberikan cucian yang bernoda darah. Ku akan mengurus urusan. Baik. Tuan Ji. Ada apa? Oke. Saya akan bilang padanya. Ada apa? Nona Lin. Di mana anting mutiara saya? Coba cek. Ya. Kata yang ceroboh bisa mendatangkan bencana. Kamu tahu maksudku. Nona Shen, Tuan Ji adalah majikan saya yang sesungguhnya. Menipu atasan dan menyembunyikan kebenaran. Keluarga Ji tidak akan tertipu. Jika kamu ingin putrimu lulus SMA, Apa yang kamu lakukan pada putriku? itu tergantung kerjasamamu. Ini kehamilan palsumu. Aku tidak akan bilang ke Tuan Ji. Halo? Nona Shen, kenapa repot-repot datang? Satu teleponmu membawa dokter ke depan pintumu. Apa dia pemilik rumah sakit ini? Aku jelas lebih dulu di sini. Sayangnya, rumah sakit ini milik grup Ji. Artinya tunanganku, milik Jian Heng. Nona Jiang, apakah Anda sakit? Apakah Anda sudah buat janji? Mau ikut saya? Tidak, terima kasih. Sangat tidak tahu terima kasih. Nona Shen dengan baik hati mengundang Anda. Kamu terlalu percaya diri, dasar kurang ajar. Perilaku yang memalukan. Jangan katakan itu. Nona Jiang Kening kita, kepala desainer grup Ji.
Bahkan saya harus mendengarkan dia. Kepala desainer, tidak seberwibawa calon Nyonya Ji. Jangan tidak sopan. Saya tidak berwibawa, tapi masa aturan dasar diabaikan? Siapa cepat dia dapat? Konyol. Seluruh rumah sakit ini milik Tuan Ji. Masa tunangannya harus mengalah padamu? Kening, aku di sini untuk periksa kehamilan. Ikut aku, periksa bayinya, jadi ibu baptisnya. Tidak. Kamu tidak apa-apa. Bangun. Apa tidak apa-apa? Yan Heng, aku datang untuk periksa. Bertemu Kening di sini, menawarkan akses VIP padanya. Tapi dia mendorongku tanpa alasan. Ya Tuan Ji. Nona Shen mengundang Nona Jiang dengan baik, namun dia tidak menunjukkan rasa terima kasih, mendorong Nona Shen dengan sengaja. Sakit, aduh. Gimana dia? Nona Shen hamil 5 minggu. Kok bisa kamu biarin ibu hamil jatuh? Jadi dia hamil? Betul. Ada apa? Tidak apa-apa. Bayinya baru saja menendangku. Tuan Ji, aku sumpah tidak mendorong Shen Yi. Apa maksudmu? Apa kamu bilang aku akan menggunakan anakku sendiri untuk menjebakmu? Bahkan binatang pun melindungi anaknya. Aku tidak. Kamu terpeleset karena salah langkah. Yan Heng, jika aku pergi untuk periksa sekarang, Jiang Kening akan terus mendorongku. Dia membuliku karena aku hamil di luar nikah. Yan Heng, semua orang bergosip tentangku. Aku takut bahkan untuk keluar rumah sekarang. Aku yang urus persiapannya. Kamu yang pilih tanggalnya. Sungguh, kalau begitu kita menikah minggu depan. Minggu depan itu terlalu cepat. Tapi, bayinya sudah 5 minggu. Baiklah, kita lakukan minggu depan. Hai. Jian Heng, kamu setuju menikahiku, tapi kamu masih peduli sama Jiang Kening. Dia harus menghilang. Kamu di mana, kakak? Bos, Jian Heng dan Shen Yi akan menikah di Hotel Mufeng Rabu depan. Ini undangannya. Jian Heng ini gak nyangka dia bakal beneran menetap. Juga, Jiang Kening tumbuh di panti asuhan Jixin. Apa Jiang Kening? Pantasan dia terlihat akrab. Ayo cari dia. Kenapa kau di sini? Di mana Jiang Kening? Dia pergi. Pemburu harta yang berusaha naik status sosial. Bahkan Tuan Yi peduli, kukira dia datang menemuiku. Ini gelang kakakku. Bagaimana dia mendapatkannya? Aku harus pergi. Kau tetap di sini. Nona Shen, gelang itu terlihat istimewa. Kenapa Yi Bai menyebut gelang Kening? Ini satu-satunya kenang-kenangan Kening dari keluarganya. Mungkinkah gelang ini adalah satu-satunya pusaka keluargaku? Di panti asuhan, ini satu-satunya hal yang membuatku bertahan. Panti asuhan Jixin. Bagaimana kau tahu? Shen Yi juga berasal dari sana. Desain Xiao Xiao dibuat oleh Shen Yi. Apa artinya dia kakakku yang hilang? Konon katanya Yi Bai sudah bertahun-tahun diam-diam mencari adik perempuannya yang hilang. Pak, Jiang Kening, kenapa kamu yang dapat semua hal baik? Nona Shen, gaun haute couture yang kamu desain untuk Xiao Xiao, bisakah kamu membuatkan satu lagi untukku? Tentu. Nih. Waktu adikku kecil, dia suka menggambar dan menggigit pulpennya saat buntu ide. Lihat dia, coret-coret aneh lagi. Tepat sekali. Siapa yang mau lihat coretan kekanak-kanakannya? Kasih pelajaran. Lihat, dia berubah menjadi monster. Dasar aneh jelek.
Lihat si aneh. Hahaha. Tidak ada yang mau main denganmu. Aneh. Apa yang dia lakukan? Lari cepat ayo. Kamu bukan anak kecil lagi masih gigit pulpen? Bukan apa-apa. Nona Shen, siapa yang memberimu gelang ini? Kakakku yang memberikannya. Kami masing-masing punya satu. Apa kamu ingat apakah ada ukiran di gelang kakakmu? Apa yang harus kulakukan? Jiang Kening hanya memberiku gelang, tapi tidak pernah menyebutkan huruf apapun. Apakah kamu ingat apakah ada ukiran di gelang kakakmu? Aku ingat. Tidak ada. Huruf di atasnya. Adik, kaulah adik yang selama ini aku cari. Gelangku tidak ada ukirannya. Sempurna, aku harus menelepon Jian Heng dan memberitahunya. Yan Heng, aku sudah menemukan adikku. Yi, ini Ki. Hah? Bagaimana aku bisa seberuntung ini? Jiang Kening, kamu benar-benar sial. Identitas sebagai seorang adik, aku akan mengakuinya untukmu. Yi, kamu alergi kacang? Dokter, tolong. Dokter, bagaimana keadaan adikku? Kami sudah melakukan bilas lambung pada Nona Shen, tapi... Tapi apa? Dia tidak menunjukkan reaksi alergi. Mustahil. Dia sangat alergi kacang, bahkan dosis kecil saat kecil menyebabkan reaksi tersedak. Dia baru saja makan setengah kacang. Yi, bagaimana kabarmu sekarang? Kak, aku baik-baik saja. Dulu kamu tersedak kacang. Pasti orang tua kita menjaga kita. Untung saja selamat. Syukurlah kamu menyadarinya tepat waktu. Aku nyaris mati. Senang kamu selamat, semua baik. Pasien perlu istirahat. Tunggu, dia tidak hanya alergi, dia juga benci bau kacang. Kenapa dia mau memakannya? Panti asuhan Zixin, desainer, gelang, semua cocok, tapi ada yang terasa aneh. Bos, ini adalah desain aksesori yang diajukan Ji. Pola ini terlihat persis seperti gelang adik perempuanku, hampir identik. Milik Jiang Kening. Kedatangannya di panti asuhan sesuai dengan garis waktu hilangnya adik perempuanku. Shen Yi tiba di Jixin setahun setelah Jiang Kening. Hei, Kakak, aku sudah keluar dari rumah sakit sekarang. Yan Heng dan aku ingin mentraktirmu. Yi, aku sedang sibuk akhir-akhir ini. Aku akan menelepon saat senggang. Kenapa Yi Bai bersikap sangat berbeda padaku? Sekian, rapat selesai. Kakak, aku membuat sayur hijau rebus favoritmu. Melalui wawancara industri, semua orang mengira itu favoritku. Tapi sebenarnya, hanya adik perempuanku yang tahu itu adalah kesukaannya. Yi, kamu baru sembuh. Jangan berkeliaran. Pulanglah sekarang. Tunggu. Apakah Yi Bai menemukan sesuatu? Tidak baik. Kehadiran Jiang Kening meningkatkan risiko keterbukaanku. Aku harus mencari cara untuk menghilangkan ancaman ini sepenuhnya. Juga, jaga Yan Heng tetap stabil dulu. Halo? 2 juta untuk seorang anak. Kenapa aku masih belum hamil? Kalau begitu kita akan berusaha lebih keras. Selama Jiang Kening masih hidup, hidupku tidak akan pernah tenang. Jika identitasku terungkap, kamu akan kehilangan segalanya. Karena itu, Jiang Kening harus... Ini kejahatan. Demi anak kita kelak, kamu harus mewujudkannya. Baik.
Nona Jiang, asisten Xiao Xiao ingin kamu mengantarkan gaun ini ke tempat acara. Gunakan layanan pengiriman hari ini. Kamu seharusnya tahu gaun couture seharusnya diantarkan langsung oleh desainer. Berikan aku alamatnya. Bodoh. Ini yang terakhir kali. Sebentar lagi, bahkan tidak akan ada kesempatan lagi untuk ditipu. Tempat macam apa ini? Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Berapa banyak uang yang kamu mau? Aku akan memberikan apapun. Tolong, kasihanilah. Hemat napasmu, kamu tidak akan keluar hidup-hidup dari sini hari ini. Berteriaklah sekeras yang kamu mau, tidak ada yang akan datang. Kita tidak punya dendam. Jika tanganmu berlumuran darah, kita akan berjalan di jalan gelap bersama di alam baka. Hahaha. Kamu punya poin yang bagus, mungkin aku akan bersenang-senang denganmu sebelum kamu mati. Tidak, hentikan. Kamu bekerja demi uang, kan? Ayo kita buat kesepakatan. Aku bayar 2 kali lipat. 10 kali lebih banyak. Simpan kata-kata manismu. Banyak yang memohon untuk melayaniku, tapi aku menolak mereka semua. Kamu seperti ikan di talenanku. Kamu akan melakukan persis apa yang aku katakan. Tidak, tolong. Kamu bajingan? Tolonglah. Hahaha. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak cukup bodoh untuk melakukannya sendiri. Hahaha. Tidak. Nikmati ini. Matilah sekarang. Hahaha. Tidak. Sheng. Pak Ji. Saya bilang ke Jiang Kening untuk datang ke kantor saya. Kenapa dia belum datang? Bu Jiang pergi mengantarkan gaun ke Xiao Xiao. Xiao Xiao. Dia baru saja telepon saya tadi. Tidak bilang soal antar gaun. Katanya asistennya yang menyuruh Jiang mengantarkannya. Gawat, cari telepon perusahaan Jiang Kening. Lacak lokasinya. Ya. Yan Heng, itu Shen Yi adalah adikku. Darurat, bicara di mobil. Cari di sana. Haha. Kamu lagi ngapain? Yan Heng. Kening. Tanganku. Kening. Gimana perasaanmu? Tanganku. Ada apa dengan tanganku? Kata dokter, saraf tangan kananmu rusak. Kamu mungkin tidak akan bisa memegang kuas lagi. Tanpa tangan kananku, aku tidak lebih baik dari sampah. Kening, ini hanya sementara. Jika kamu mau, kamu akan selalu menjadi desainer G Group. Seseorang yang bahkan tidak bisa memegang kuas tidak pantas disebut desainer. Orang yang tidak berharga tidak layak untuk G Group. Jangan katakan itu. Dengan rehabilitasi yang tepat, kamu akan pulih. Tuan Hibai? Kening, apakah kamu bisa memegang kuas lagi atau tetap menjadi desainer? Kamu sangat berarti bagi kami semua. Tuan Hibai,
Kamu juga seorang desainer. Kamu tahu betapa pentingnya tangan bagi kita. Tes DNA belum keluar, tapi Kening terasa sangat akrab. Perasaanku mengatakan, dia adalah adikku. Jiang Kening, kamu berarti segalanya bagiku. Lebih dari hidupku sendiri. Kamu harus tetap aman. Jiang Kening, kamu lebih tangguh dari yang kukira. Saat Yibai mengatakan itu, apakah dia sudah tahu pasti bahwa dia adalah saudara kandungnya? Tunggu, jika dia belum menghadapiku, rahasianya masih aman. Jiang Kening, nikmati sisa waktumu selagi bisa. Kenapa masih belum berfungsi? Kening. Kalau kamu saja menyerah, apa harapannya lagi? Kalau aku tidak bisa membuat desain, apalagi yang tersisa untukku? Ini adalah mimpiku. Semua yang aku perjuangkan hilang. Buat apa lagi hidup? Tangan kananmu mungkin lemah, tapi tangan kirimu tetap kuat. Jiang Kening, tangan kananmu hanyalah alat. Itu hanya beristirahat sementara. Apa kamu akan meninggalkannya sepenuhnya? Tangan kirimu juga bisa merasakan dunia. Desain sejati bukan berasal dari alat, tapi dari visi hatimu. Ketekunan dan gairahmu adalah senjata terbesarmu. Aku tidak sepertimu. Aku tidak punya tangan kanan dewa. Ini bukanlah akhir, ini awal yang baru. Aku juga pernah menghadapi masa-masa gelap, berlatih setiap hari dengan tangan kiri, belajar garis dan warna dari awal. Yang disebut tangan kanan dewaku kehilangan keajaibannya 3 tahun lalu. Dalam kecelakaan itu. Tapi aku masih punya ini. Dan kamu punya kami. Benar, tangan kirimu bisa menawarkan perspektif baru. Kening, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Si Minju. Terima kasih. Aku tidak tega melihat seorang jenius menghilang. Nonasi, aku sudah keluar dari masalah ini. Tapi kau masih menari mengikuti irama Jiang Kening. Aku akan segera menikah dengan Ji. Dengarkan saranku. Belas kasihan kepada musuhmu adalah kekejaman pada dirimu sendiri. Hemat bicaramu. Aku dengar kau hamil. Jaga bicaramu demi anakmu. Yibai masih menyelidiki kasus penculikan Jiang Kening. Jika pelaku sebenarnya ditemukan, mereka tidak akan mengampuninya. Aku akan segera menjadi Nyonya Ji. Kau pikir aku takut? Kening, lihat, pengajuan desainmu memenangkan medali emas. Para juri berkata, kau memiliki perspektif yang unik. Mereka tidak sabar menunggu karya selanjutnya. Aku akan terus melatih tangan kiriku untuk menghormati mereka yang percaya padaku, dan mereka yang memfitnahku tidak akan lolos dari keadilan. Tepat sekali, Yibai adalah yang tepat untukmu. Jiang Kening, semoga kau bahagia. Pengantin CEO, kok bisa dia? Jian Heng, setelah pernikahan ini selesai, aku akan meninggalkan kota Bin selamanya. Anggap ini perpisahan yang pantas. Semoga kamu bahagia. Ayo, bersulang, bersulang. Jiang Kening, kamu tidak diundang ke pernikahanku. Kenapa kamu di sini? Jiang Kening, masih nempel sama CEO Ji. Dia menikahi Nona Shen hari ini. Kamu mau jadi perusak rumah tangga? Kamu akhirnya sadar dia nggak selevel sama kamu. Datang cari target baru di pernikahan Nona Shen. Jiang Kening,
Minta sekarang, dan aku mungkin akan menggunakan statusku sebagai Nyonya Ji untuk mencarikanmu suami. Ini bukan kantor, kamu bukan atasanku. Jangan pura-pura. Kamu bahkan tidak seharusnya membuat ulah di pernikahanku. Kalau mau cari om-om kaya, coba merendah di depan Nona Ji. Ups, harusnya aku bilang Nyonya Ji. Mungkin hari ini adalah momen Cinderellamu. Si Oji udah seperti keluarga. Aku nggak mau dia tertipu. Menikahi ular berbisa Shen Yi itu. Nyonya cincin pertunangan Anda. Oh, maaf, saya tidak memegangnya dengan benar, Nyonya. Maafkan saya. Kamu... Shen Yi, simpan sedikit karma untuk anak dalam kandunganmu. Kamu sendiri yang menjatuhkannya. Bagaimana aku bisa menikah tanpa cincin itu? Cari sekarang, wanita tua. Nona Lin, ini bukan salahmu. Biarkan dia mencarinya sendiri. Kenapa kamu selalu menghalangi? Apa yang kamu lakukan? Yan Heng, Jiang Kening mencuri cincinku. Tuan Ji, hari ini pernikahan Anda. Tidak pantas menangkap Nona Jiang seperti ini. Yan Heng, upacaranya akan dimulai. Ayo kita lalui dulu. Tunggu. Nona Lin, apa yang kamu lakukan? Tuan Ji, saya harus memberitahu Anda sesuatu. Apa itu? Nona Shen tidak hamil. Dia mengancam saya dengan anak perempuan saya. Saya terlalu takut untuk berbicara. Apa? Maaf, Tuan Ji. Ini salah saya. Seharusnya saya memberitahu Anda lebih awal. Hukum saya sesuka Anda. Tolong jangan biarkan Nona Shen menyakiti anak perempuan saya. Ibu Lin telah melayani saya selama lebih dari 1 dekade. Dia selalu bijaksana. Dia tidak akan pernah menuduh Anda secara salah atas tuduhan tanpa dasar. Kamu keji. Aku tidak berbohong padamu. Aku bahkan tidak tahu sekolah mana yang dihadiri putrinya. Bagaimana aku bisa mengancamnya? Biarkan aku pergi dulu. Biarkan aku menjelaskan. Bulin, aku tahu aku sering marah padamu. Tapi bagaimana bisa kau menggunakan kehamilan palsuku untuk menjebakku? Di mana buktimu? Santai saja, jangan takut. 2 hari sebelum dia mengumumkan kehamilannya, dia memberikan rok bernoda darah untuk dicuci. Aku sudah menjelaskan ini padamu. Dokter bilang pendarahan ringan di awal kehamilan itu benar-benar normal. Beraninya kau menggunakan ini untuk melawanku? Ibu Shen tidak pernah menjelaskan noda darah itu. Aku angkat bicara hanya karena aku khawatir kau akan menyesalinya. Jika kau tidak percaya padaku, telepon rumah sakit sendiri. Jika kau tidak percaya padaku, telepon rumah sakit sendiri. Untungnya Jiang Cheng memalsukan laporan kehamilan. Nona Shen, hasil tesmu sudah siap, hamil 7 minggu. Karena anemia parah, janin tidak berkembang dengan baik. Datanglah ke rumah sakit secepatnya untuk pemeriksaan lengkap. Kening. Pernikahan hari ini dibatalkan. Jiang Kening, kau lagi. Dokter. Di mana keluarga pasien? Saya, ayah. Suami macam apa kau? Membiarkan wanita hamil jadi anemia. Apa kau benar-benar menginginkan bayi ini? Hamil? Sejak kapan kalian berdua bersama? Beraninya kau, itu bukan milikku. Kenapa aku di sini? Kau pingsan. Jangan khawatir, istirahat saja sekarang. Kau hamil dan tidak tahu? Mungkin ini kesalahan? Tuan Yi, aku tahu kau licik, tapi tidak setega ini. Apa kamu tahu cara bicara? Kalau tidak, diam. Bayi ini bahkan bukan milikmu. Kenapa sok jadi ayahnya? Kamu bahkan tidak tahu ayah kandungnya, tapi mengaku wanita ini. Apakah dia sebanding dengan pertengkaran kita? Pergi sana. Kening. Ingat reminiscence. Tentu saja. Saat aku melihat naskahmu di luar negeri, aku segera kembali. Kaulah yang selama ini aku cari, adikku yang lama hilang. Jangan khawatir. Kita akan membesarkan anak itu bersama. Kamu benar-benar kakakku? Kakak. Ning? Kamu adikku. Kak. Aku perlu memberitahumu sesuatu.
silakan. Bayi ini milik Jian Heng. Apa katamu? Aku akan hadapi dia sekarang. Jangan. Rahasiakan ini untukku. Dia sudah punya anak dan akan menikah. Bayi ini hanya kecelakaan. Aku tidak akan mengganggu dia dan Shen Yi. Baiklah, aku janji. Terima kasih, Kak. Jian Heng, kamu kurang ajar. Kamu akan mempertanggungjawabkan ini. Bai, aku ingin menangani ini sendiri. Baik, aku akan menunggumu di pintu. Akhirnya memutuskan untuk muncul? Bolos kerja berhari-hari tanpa izin. Siapa yang harus menangani semua pekerjaan ini? Dengan Yibai di sini, tugas-tugas ini pasti tidak berarti bagi Nona Jiang. Siapa ayahnya? Ini surat pengunduran diriku. Tanpa persetujuanku, kamu tidak akan kemana-mana. Orang bilang kamu suka gonta-ganti pasangan. Aku tidak percaya. Ternyata sekarang bahkan ayah bayinya tidak diketahui. Apa kamu tidak takut anak itu tumbuh disebut anak haram? Jian Heng, kamu monster. Apa kamu tahu anak siapa ini? Aku memberitahumu pengunduran diriku, bukan meminta izin. Mengenai anakku dan kehidupan pribadiku, itu bukan urusanmu. Ada apa? Mulai gelisah sekarang? Apa kamu sudah mempertimbangkan bagaimana kamu akan menghidupi anak ini setelah keluar dari G Group? Simpan kepedulianmu, khawatirlah tentang dirimu sendiri dan Shen Yi. Jadi dari situlah kepercayaan dirimu berasal. Menemukan ayah tiri untuk anak itu? Jaga bicaramu, kamu seharusnya menghabiskan waktu ini dengan tunanganmu saja. Nona Shen, Jiang Kening telah mengundurkan diri dan meninggalkan G Group. Ning mengandung anakmu. Ini Jiang Kening, aku buta menganggapmu. Kamu benar, aku harus memperlakukan Yi lebih baik, Sheng. Tuan Ji. Dapatkan Yi. Pusat bersalin kelas atas di kota Bin. Lebih baik dari pilihan Yi Bai. Mengerti? Kami hanya punya satu suite tersisa. Silakan berdiskusi di antara kalian siapa yang akan pindah ke kamar standar. Diskusi? Apakah kamu tahu siapa aku? Jiang Kening. Statusmu apa untuk berbagi suite denganku? Nona Shen, suite ini dipesan oleh Tuan Yibai untuk Nona Jiang. Jadi kau seorang pemburu harta. Menyedihkan, anakmu tidak punya ayah. Pemanjat sosial tak tahu malu. Beri dia kamar cadangan manapun. Shen Yi. Ada apa? Yibai bahkan membayar perawatan kehamilanmu. Maaf. Aku ambil kamar standar. Seharusnya tahu tempatmu lebih awal. Banyak bicara tanpa bukti. Semuanya akhirnya jadi milikku. Shen Yi, ingat ini. Aku mengizinkanmu punya kamar ini. Setiap detik yang dihabiskan dengan kalian berdua membuatku mual. Yibai terus mengklaim dia bukan ayahnya. Fetish suami yang ditipu? Setiap hari bayi Jiang Kening tetap di rahimnya adalah ancaman bagiku. Jiang Kening, hari-harimu tinggal sedikit. Selesaikan ini dalam waktu 24 jam. Jangan lupa apa yang kau janjikan padaku. Kau akan menjadi ayah dari bayiku. Lupakan 2 juta. Seluruh grup G akan menjadi milikmu. Tambahan 100.000 setelah selesai. Jangan ada yang bocor. Siap. Sudah lama sekali. Kenapa belum ada gerakan?
Kau yakin sudah memasukkan obatnya? Pasti. Kenapa tidak ada reaksi? Mungkin Jiang Cheng ikut campur? Sayang, coba kita lakukan sesuatu yang menarik di sini. Mungkin kali ini berhasil. Obat yang kau berikan pada Jiang Kening tidak berguna. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Kita satu tim di sini. Tidak ada insiden berarti dia tidak meminumnya. Tidak perlu ragu. Sayang, sebaiknya kau bersikap baik. Kau tahu konsekuensinya. Aku tidak bisa terlibat, tapi Nona Jiang mungkin akan menghadapi bahaya lagi. Apa yang harus kulakukan? Kamu mengutak-atik makanan Jiang Kening. Itu nyawa manusia yang dipertaruhkan. Ini 100.000. Kamu yang lakukan kali ini. Setelah kamu berhasil, 200.000 lagi akan ditransfer. Jika kamu berani bicara, kamu akan mati. Perutku. Jangan ada yang menyentuhnya. Minggir! Tolong aku. Ji Yanheng, selamatkan aku. Kening, kamu tidak apa-apa? Selamatkan bayinya. Selamatkan anakmu. Dokter, ada apa? Ibunya kehilangan banyak darah, anemia berat, membutuhkan darah RH negatif. Milikku, aku... Ikut saya. Bayinya selamat, pasien mengalami gejala penolakan familial yang parah. Jika saya boleh bertanya, apakah Tuan Ji dan Nona Jiang Kening berhubungan secara biologis? Tentu tidak. Aneh. Kalau begitu Tuan Ji, apakah bayi Nona Jiang milik Anda? Apa? Mustahil. Kita hampir sampai. Hentikan bagaimanapun caranya. Kita perlu bicara. Jiang Kening, apa maumu? Di mana Yibai? Urusi masalahmu sendiri. Kenapa menelepon tunangan orang lain? Yanheng, ayo pergi. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada, karena kamu tidak mau bicara. Aku akan bertanya langsung. Anak itu milikku, kan? Ada apa? Dokter. Nona Jiang stabil, dia butuh istirahat total. Tuan Ji lewat sini. Ada urusan yang harus aku urus, kamu duluan. Tentang penolakan familial, apa artinya? Secara teori, jika Nona Jiang mengandung anak Anda, transfusi darah Anda akan memicu penolakan. Tapi gejala penolakan ini mirip reaksi alergi. Gejala Nona Jiang tidak meyakinkan, bisa jadi akibat obat. Ada cara untuk memastikan? Tanya langsung pada Nona Jiang. Oh Tuan Ji, Xiao, ada perlu apa ke sini? aku hamil. Lokasi ini cukup nyaman. Gaun yang dirancang oleh G Group memenangkan aku penghargaan Best Magazine Cover. Belum sempat berterima kasih dengan benar. Siapa nama desainer itu tadi? Shen Yi.
Halo Nona Xiao, aku Shen Yi. Desainer yang luar biasa. Berapa lama Tuan Ji akan menyembunyikannya? Oh, jangan berkata begitu. Di hadapanmu, kami semua tidak sebanding. Bertemu Tuan Ji dan Nona Shen di sini pasti berarti, seperti keadaanku, selamat menjadi seorang ayah. Ada urusan mendesak, permisi. Tunggu. Kemana Tuan Ji buru-buru? Kamu tidak diberitahu? Karena kepala desainer baru G Group, Yan Heng mengabaikanku demi dia. Mungkin kemampuannya luar biasa. Aku tidak berani membandingkan. Luar biasa, tetap saja hanya karyawan perusahaan. Wanita muda nakal. Gadis itu masih belum dewasa. Siapa tahu itu anak siapa. Selalu bergaul dengan Yan Heng. Hamis, lucu sekali. Hamil tapi masih bertingkah tidak senonoh. Dia tinggal di tempat ini, sangat sombong, angkuh sekali. Dia tidak suka desainku. Baiklah, tapi bahkan karya si Mingju tidak ada yang memenuhi standarnya. Beraninya. Karyamu sudah dimuat di majalah kelas dunia. Aku akan urus sendiri. Kamu pasti Nona Jiang, seniman bunga yang hebat. Nona Xiao, senang bertemu Anda di sini. Oh, Anda benar-benar mengenaliku? Akhir-akhir ini semua orang bisa ikut kelas bersamaku. Sejak meninggalkan grup G, kamu menemukan panggilan sejati. Dalam merangkai bunga? Oh, bunga teratai putih, orang seperti itu. Jika kursus ini tidak sesuai selera Anda, silakan pilih yang lain. Tidak perlu komentar sinis seperti itu. Ada apa dengan sikapmu? Bu Xiao, Jiang Kening selalu mendapatkan apa yang dia mau. Tidak ada orang yang tidak bisa saya tangani. Bu Xiao, saya tidak ingat ada konflik dengan Anda. Tanpa prestasi yang terbukti atas nama Anda, sebaiknya Anda tetap rendah hati. Anda memanfaatkan grup G dengan taktik curang untuk naik pangkat. Saya membenci orang yang menipu untuk sampai ke puncak. Prestasi? Kalau begitu, izinkan saya bertanya Shen Yi, mana desain Anda? Gaun ini adalah karya Nona Shen, diakui secara internasional. Apakah Anda menyiratkan selera saya lebih rendah dari Anda? Jiang Kening, ada apa ini? Kabar burung mengatakan Anda sering mencuri pengakuan. Bahkan draft desain yang saya modelkan Anda klaim sebagai milik Anda. Mencuri? Bu Xiao, apakah gaun Anda memiliki lapisan sutra dalam? Omong kosong apa ini? Lapisan sutra dalam busana kutur. Kebanyakan gaun tidak membutuhkannya, tetapi desain terstruktur Bu Xiao memiliki resleting logam. Dan dia alergi logam. Oleh karena itu, saya menambahkan lapisan sutra pelindung. Perpaduan sempurna antara bentuk dan fungsi. Anda tahu persis preferensi saya. Perhatian yang mengesankan. Benar, tentu saja. Saya mulai ingat. Memang ada lapisan sutra. Terlalu banyak draft desain akhir-akhir ini. Detail kecil terlewat dari pikiran saya. Melupakan satu detail bisa dimaafkan, tetapi tidak sama sekali. Gaun ini tidak mungkin desain Anda. Saya tidak akan buang waktu berdebat. Berapa banyak yang telah Anda curi dari saya? Ayo pergi, Bu Xiao. Renungkan dengan hati-hati, Bu Xiao. Jangan menjadi pion siapapun. Kuharap aku tidak dimanfaatkan oleh Shen Yi. Aku harus menghadapinya. Halo Tuan Ji. Desain haute couture untuk majalah fashion, apakah itu milik Jiang Kening? Ya, lalu kenapa? Aku baru saja melihat Nona Shen dengan seorang pria di sebuah ruangan. Mereka... Aku mengerti. Jiang Kening, aku yakin kamu yang menggambar desain ini. Lalu kenapa jika aku yang menggambar? Apakah itu akan mengubah sesuatu? Kenapa kamu membantu Shen Yi? Tidakkah kau lihat? Semua orang menjilat padanya karena dia pacarmu, Tuan Ji. Aku juga... Yan Heng, kenapa kau tidak bilang kau akan datang? Shen Yi, kenapa kau gugup? Jangan mulai bertingkah gila dari awal. Menyerang semua yang kau lihat. Ya, aku jadi gila. Dari awal, aku seharusnya tidak cukup gila untuk membantumu. Desain Xiao Xiao, kau sukarela mengatakan itu milikku. Selain itu, sebagai desainer Tuan Ji, itu pekerjaanmu. Kau tidak sedang berbuat baik padaku.
Sejak kecil, apa yang kamu inginkan? Katakan saja, dan aku akan memberimu segalanya. Apa yang kau lakukan padaku? Jian Heng, kau tahu apa yang perlu kau ketahui. Kau sudah membuat pilihanmu. Kenapa repot-repot mengganggu Ning lagi? Kau ceritakan semuanya padanya, betapa bodohnya aku. Aku pikir dia tidak tahu apa-apa, jadi dia membantu Shen Yi menindasku. Ini semua hanya angan-anganku. Apa yang kau bicarakan? Jiang Kening, aku masih punya banyak pertanyaan untukmu. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Kalian berdua harus pergi. Yan Heng, kau terlalu lunak pada Jiang Kening. Sekarang dia punya Yi Bai. Lihat betapa tidak tahu malunya dia. Siapa pria di kamarmu pagi ini? Pria apa? Xiao Xiao melihat semuanya. Itu sepupuku. Kebetulan dia ada waktu untuk mengunjungiku hari ini. Sepupumu? Apa yang dia lakukan di sini? Dia melihat aku insomnia karena hamil, jadi dia membawakanku tonik. Siap. Jiang Cheng, aku meninggalkanmu seorang ahli waris di dunia ini. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Kapan kamu sampai di sini? Anakku, apakah itu membuatmu ketakutan sebegitunya? Aku menyiapkan mobil untukmu. Singkirkan Jiang Kening, bayi di dalam kandunganku. Akan menjadi milik Jian Heng. Satu-satunya ahli waris yang selamat. Terima kasih, aku akan kembali lain kali. Itu dia. Pak Ji. Nona Shen, Ada apa? dia seorang pembunuh. Berhenti berpura-pura menjadi korban. Hari ini kamu harus jujur padaku. Ceritakan semuanya. Yan Heng, aku sungguh tidak sengaja. Jiang Cheng kemungkinan tidak akan bangun. Bahkan jika dia bangun, dia akan tetap diam. Kebenaran akan lenyap bersamanya selamanya. Aku sudah memberimu kesempatan yang tak terhitung. Bukankah dia sepupumu? Kamu benar-benar jahat. Dia memang sepupuku, tapi aku hidup dalam bayangannya sejak kecil. Aku putus hubungan setelah dewasa, tapi dia terus memeras uang dariku. Jika aku menolak, dia akan merilis foto-foto masa kecil yang memalukan itu. Yan Heng, aku tidak punya pilihan selain terus menuruti ancamannya. Aku tidak akan membiarkan anakku lahir dari ibu yang diselimuti skandal. Jika kamu tidak percaya padaku, periksa catatan bankku. Dia memeras 2 juta dariku. Tapi kamu tetap tidak seharusnya. Yan Heng, aku tidak tahan hidup di bawah bayangannya lagi. Tidak ada jalan lain. Sheng. Ya. Awasi dia 24 jam, jangan ada yang mendekat. Dimengerti. Aku akan mengusut tuntas masalah ini hari ini. Kau masih mengandung, istirahat dulu. Kalian semua yang menghalangi jalanku akan menemui ajalmu. Nona Shen, Jiang Kening punya pelayan baru. Aku tidak bisa mendekat. Bodoh tak berguna, mengambil uang tanpa hasil. Kau akan menyesal. Cari cara untuk mendekatinya. Aku akan melaporkanmu ke Tuan Ji. Jangan minum itu.
airnya beracun. Dokter! Ibu Jiang, keracunan pertamamu hampir menyebabkan keguguran. Itu aku tidak bisa menanggung lebih banyak rasa bersalah. Shen Yi mencoba meracunimu. Kenapa aku harus percaya padamu? Anakku yang sakit parah. Bergantung pada uang Shen untuk pengobatan. Aku harus menuruti dia. Apa kau tidak takut untuk anakmu sekarang? Aku tidak akan diperas lagi. Kau baik hati. Aku menyelamatkanmu. Kau akan membantuku sebagai balasannya. Ning, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Biarkan aku membawamu pergi dari kota Bin. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Ayo pergi. Tidak, Kak. Aku akan tetap di sini. Mata ganti mata. Ibu Jiang, buktiku membuktikan bahwa anak Shen bukan milik CEO Ji. Ji Yanheng. Apa kau manusia? Apa kau gila? Apa kau laki-laki? Kau biarkan Shen Yi meracuni Ning 2 kali? Apa? Shen sudah keterlaluan dengan meracuni dirinya sendiri. Apa? Ingin Ning berakhir seperti Jiang Cheng di rumah sakit? Apa dia baik-baik saja? Bagaimana keadaannya? Berhenti berpura-pura peduli. Jika petugas itu tidak mengaku, Ning akan mati sekarang. Aku akan menghabisimu. Bagus. Kau tidak punya peri kemanusiaan? Bai Shen adalah kartu bebas penjaranya. Biarkan aku memberitahumu. Anak itu bukan milikmu. Apa yang kamu bilang? Terkejut? Tidak tahu apa yang sudah kau lakukan? Dasar bajingan. Bayi yang dikandung Shen Yi bukan milikku. Jangan menyebarkan kebohongan. Kamu tidak pantas menjadi seorang ayah. Biarkan aku memberitahumu, jika kau lepaskan Shen Yi kali ini, aku akan memastikan dia masuk penjara. Kau terus mengoceh soal Ning. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan mengungkap kebenarannya. Tidak seperti kau yang mengejar status ayah. Kamu menjijikan. Bukan milikku. Tapi aku akan menjaganya selamanya. Selamanya? Maksudmu jadi orang bodoh selamanya? Dasar sampah. Ning melindungi hubunganmu dengan Shen Yi, menanggung semuanya sendirian. Kamu tidak pantas untuknya. Aku? Sampah. Kamu punya pacar yang kau abaikan, berkeliaran di sekitar Jiang Kening setiap hari. Kamu tidak lebih baik. Jangan bandingkan dirimu denganku. Jiang Kening adalah adikku yang hilang. Bagaimana mungkin mereka bersaudara? Dia bisa jadi iparku? Halo? Pak Ji, selamatkan anakku. Aku punya bukti kejahatan Shen Yi. Siapa kamu? Di mana kamu? Aku menunggu di pusat perawatan. Semua bukti ada di sini. Shen Yi menyuruhku meracuni dia. Aku diam-diam menggantinya dengan glukosa. Pak Ji, Jiang Cheng sudah sadar. Apalagi yang Shen Yi suruh kamu lakukan selain meracuni? Berhenti melindungi rahasia Shen Yi. Kamu setia padanya. Tapi dia ingin kamu mati. Keluar! Kata-kata Yi adalah hukum. Mengharukan sekali. Kamu tahu apa yang Shen Yi lakukan? Di rumah sakit? Dia tidak perlu melakukan apapun. Dia mencabut selang oksigenmu. Tidak mencabut selang oksigen. Kau berbohong padaku. Aku tidak akan percaya. Coba dapatkan info dariku di kehidupan selanjutnya. Sheng, sini. Tunjukkan padanya rekaman pengawasan. Polisi menyimpulkan itu bukan kecelakaan. Seseorang mengutak-atik rem. Saat kau koma, dia memerintahkan perawat untuk memberi obat pada infusmu. Jika bukan karena pengawasan Sheng 247, kau akan mati otak sekarang. Kenapa? Kau tidak lagi berguna baginya. Akui sekarang, itu satu-satunya jalan keluarmu. Pikirkan baik-baik kenapa kau terbaring di sini. Panggil aku saat kau siap. Kebenaran. Bisakah kau menghadapinya? Aku mantan pacarnya. Memalsukan dokumen kehamilan. Keguguran Jiang Kening. Semua itu perbuatanku. Bahkan bayi yang dikandungnya adalah milikku. Kening, di mana dia sekarang? Ji Yanheng,
Sekarang aku sudah kehilangan segalanya. Anakmu akan mati bersama Jiang Kening. Shen Yi, di mana kamu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin menjadi Nyonya Ji yang sebenarnya. Shen Yi, berhenti membohongi dirimu sendiri. Belum terlambat untuk menghentikan ini. Berhenti? Jian Heng. Setiap kata yang kukatakan sebelumnya adalah kebohongan. Kamu percaya padaku, sekarang aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi kamu tidak percaya, dengarkan aku. Jiang Kening ada di tanganku. Kamu punya 3 jam. Adakan konferensi pers segera, umumkan pernikahan kita. Transfer 50% saham Ji Group kepadaku secara sukarela. Atau kamu akan melihat Jiang Kening dan bayinya mati. Yi, jangan gegabah. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Pertama, katakan di mana kamu? Jian Heng, jika kamu peduli dengan Jiang Kening, kamu akan memenuhi semua tuntutanku. Kamu selalu meremehkanku. Aku selalu menuruti kamu selama ini. Hari ini kamu akan memohon padaku. Baiklah, aku sudah melakukan semua yang kau minta. Jangan bertindak sembarangan. Shen Yi, kau? Sheng, selenggarakan konferensi pers segera. Tuan Ji, Shen Yi dan Jiang Kening memiliki pelacak GPS karyawan di ponsel mereka. Benar, aku hampir lupa. Kau siapkan konferensi pers. Aku akan melacak mereka. Cepat. Baik. Shen Yi, kau mengandung anak Jian Heng. Setelah bayinya lahir, tidakkah kau akan memikirkan anak itu? Bayi? Ini semua karena dirimu. Setelah Jian Heng membawaku ke Taman Zijing, dia tidak pernah sekalipun menyentuhku. Karena kau satu-satunya di hatinya. Lalu bayimu? Itu palsu? Tapi sekarang aku benar-benar hamil. Namun Jian Heng masih memihakmu. Mengapa? Mengapa seluruh dunia selalu memihakmu? Aku memutuskan untuk meninggalkan duniamu sudah. Mengapa kau tidak melepaskanku? Melepaskanmu? Sejak kecil, kau selalu sempurna. Semua yang kuinginkan kau dapatkan dengan mudah. Aku ingin menikmati. Perasaan menghancurkanmu. Kapan kau menjadi seperti ini? Di panti asuhan, kau membelaku, mendorong lukisanku. Membela? Jiang Kening, kau masih sangat naif. Mudah sekali dibodohi. Tahukah kau apa yang paling kubenci adalah wajahmu? Tapi kamu ada di saat-saat tergelapku, membantu menjual draftku. Cukup. Tidakkah kau lihat apa yang telah kulakukan? Aku menjual setiap desainmu seharga 100.000, tapi hanya memberimu 300. Apakah kamu setolol itu? Setelah semua ketulusanku padamu, bahkan jika aku mengandung anak Jian Heng, bahkan jika anak ini tidak punya ayah, aku tetap tidak akan datang di antara kamu dan Jian Heng. Mempertahankan diri adalah hukum alam. Kamu pasti membenciku sekarang. Aku hanya pikir kamu menyedihkan. Hentikan aktingmu ini. Di sini. Shen Yi. Jangan bergerak, bergerak, kita berdua mati. Shen Yi, tenang. Konferensi pers sudah siap. Lampiaskan amarahmu padaku, bukan padanya. Aku akan menjadi Nyonya Ji yang sebenarnya. Dan mengendalikan grup Ji. Yang mana yang akan kamu sampaikan? Konferensi sudah diatur. Jatuhkan pisaunya dulu. Kami akan menuju ke tempat sekarang. Jangan bergerak. Apakah yang kamu katakan itu benar? Ya. Letakkan pisaunya. Kami akan pergi sekarang. Jiang Kening. Lihat betapa menawannya dirimu. Dua pria berebut kamu. Katakan di mana aku kurang. Jangan bergerak, Jiang Kening. Dengarkan baik-baik. Hanya satu dari mereka yang hidup hari ini. Pilih. Lepaskan dia, dan aku akan tinggal. Lepaskan dia, dan aku milikmu. Kenapa? Kenapa kau akan selalu menjadi ratu? Sekarang, mari kita mati bersama. Hi,
Dokter, bagaimana keadaan Shen Yi? Kami berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Pisaunya tidak mengenai organ vital. Dia perlu dipantau. Baik, terima kasih. Tuan Ji, jangan khawatir. Ibu dan bayinya selamat. Bagus. Tunjukkan rasa hormat. Jangan takut. Kening. Aku sangat tidak berguna. Bagaimana bisa aku membiarkanmu? Mempertaruhkan nyawamu, biarkan aku menebus kesalahanku padamu. Kalau begitu, sebaiknya kau menebus kesalahanmu padaku. Hari ini, di hadapan semua saksi di saat yang diberkati ini, pasangan cemerlang ini akan berbagi kemakmuran abadi, terikat oleh sumpah untuk menua bersama, dan saling menghormati sampai akhir hayat. Biarkan pasangan sekarang saling bertukar cincin pernikahan, bersumpah untuk berdiri bersama melalui kemiskinan dan kekayaan, dalam sakit dan sehat, untuk saling menghargai dan mendukung selalu. Kamu sekarang boleh mencium pengantinmu. Cium, cium. Cium dia, cium, cium. Nyonya dan Nona adalah ikon mode. Tentu saja, mereka telah menghiasi sampul setiap majalah mode utama di seluruh dunia. Warisan keluarga Ji ada di tangan yang cakap. Lihat ke kamera. 3, 2, 1, keju.